Pada modul sebelumnya, kita telah membahas tentang teori relativitas yang meninjau apa yang sebetulnya terjadi ketika suatu objek itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Pada modul ini kita akan membahas tentang pengantar teori kuantum. Jadi teori kuantum ini membahas kira-kira apa yang sebetulnya terjadi pada situasi khusus yang lain lagi, yakni situasi ketika objek yang ditinjau itu berukuran sangat kecil, subatomik. Secara spesifik, di modul ini kita hanya akan meninjau gejala-gejala yang memunculkan teori kuantum. Karena apa? Karena ada beberapa gejala yang memang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Misalnya seperti radiasi benda hitam, atau efek fotolistrik, atau efek Compton. Jadi inilah yang akan kita tinjau pada modul ini. Nah, teori kuantum ini memiliki beberapa manfaat. Misalnya kita bisa memahami apa yang terjadi pada sebuah bintang sehingga bintang itu dapat bersinar. Kemudian kita bisa memahami keteraturan struktur kimia pada tabel periodik yang kita kenal. Sehingga misalnya atom-atom dalam satu golongan itu memiliki kesamaan apa misalnya seperti itu. Kemudian berbagai piranti elektronika, diode, transistor, dan sebagainya, itu dapat dihasilkan karena perkembangan teori kuantum. Kemudian kita juga bisa mengembangkan energi alternatif seperti misalnya panel solar panel atau sel surya itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan berbagai peralatan riset yang canggih di berbagai bidang sains dan teknologi dan beberapa manfaat yang lainnya. Teori kuantum ini dikembangkan melalui kontribusi banyak sekali ilmuwan besar, tapi tidak akan kita bahas semuanya, karena pada modul ini kita hanya akan membahas gejala-gejala yang memicu lahirnya teori kuantum, sehingga kita hanya akan menyebutkan beberapa nama saja. Yang pertama adalah Max Planck, yang menjelaskan radiasi benda hitam, sehingga kita belajar bahwa ada kuantisasi energi, atau energi itu bisa dikuantisasi. Kemudian ada nama yang kedua, yakni Albert Einstein, yang sudah kita kenal sebelumnya pada teori relativitas. Tapi Albert Einstein ini juga berperan dalam menjelaskan efek fotolistrik. Sehingga kita belajar bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu terkuantisasi. Dan sebetulnya Albert Einstein ini mendapatkan hadiah Nobel bukan karena teori relativitas, melainkan karena efek fotolistrik ini. Kemudian tokoh ketiga adalah Arthur Compton, yang membuktikan bahwa cahaya itu bisa bersifat seperti partikel yang memiliki momentum. Kemudian yang terakhir adalah Louis de Broglie, yang menjelaskan sebaliknya bahwa partikel seperti elektron itu pun bisa berperilaku seperti gelombang, sehingga kita dapatkan dualisme gelombang partikel.